Hey kid, don't ever let them get inside your head. Tidak ada nama Kevin Dix dan Mees Hilgers di skuad Belanda untuk Euro 2024, sinyal bela timnas Indonesia kontra Irak. Pelatih timnas Belanda, Ronald Koeman, telah merilis daftar pemain yang akan berlaga di ajang Euro 2024. Dalam pengumuman tersebut, tidak terlihat nama dua pemain keturunan Indonesia, Kevin Dix dan Mees Hilgers. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa keduanya mungkin akan memperkuat timnas Indonesia dalam pertandingan internasional mendatang. Kevin Dix, bek kanan berusia 27 tahun yang kini bermain untuk klub FC Copenhagen, dan Mees Hilgers, bek tengah muda yang bersinar di FC Twente, memang memiliki darah Indonesia dari garis keturunan keluarga mereka. Absennya kedua pemain ini dari skuad Belanda membuka peluang besar bagi timnas Indonesia untuk memanggil mereka. Sumber internal dari PSSI menyebutkan bahwa negosiasi untuk membawa kedua pemain ini ke timnas Garuda sudah berlangsung sejak beberapa bulan terakhir. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah melakukan pendekatan intensif kepada kedua pemain dan agen mereka. Dix dan Hilgers sendiri sebelumnya pernah menyatakan keinginan mereka untuk memperkuat timnas Indonesia jika peluang di timnas Belanda tertutup. Pertandingan melawan Irak dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung bulan depan menjadi momen penting bagi timnas Indonesia. Kehadiran Dix dan Hilgers di skuad Garuda akan memberikan suntikan kekuatan baru di lini pertahanan yang selama ini menjadi salah satu titik lemah tim. Erick Thohir dalam konferensi pers beberapa waktu lalu mengungkapkan optimismenya, "Kami sedang dalam tahap finalisasi dan berharap Kevin Dix serta Mees Hilgers bisa segera bergabung dengan tim. Mereka adalah pemain berkualitas yang akan membawa perubahan positif bagi timnas Indonesia." Keputusan Dix dan Hilgers untuk beralih ke timnas Indonesia juga disambut baik oleh penggemar sepak bola di tanah air. Media sosial dipenuhi dengan dukungan dan harapan agar keduanya segera mengenakan seragam merah putih. Sementara itu, Koeman dalam konferensi persnya menjelaskan alasan pemilihan pemain untuk Euro 2024. "Kami memiliki banyak pilihan di setiap posisi dan saya memilih pemain yang paling siap dan sesuai dengan strategi tim," ujarnya. Pernyataan ini seolah mengindikasikan bahwa meskipun Dix dan Hilgers berbakat, persaingan di timnas Belanda sangat ketat. Dengan absennya mereka dari skuad Belanda, peluang Kevin Dix dan Mees Hilgers untuk membela timnas Indonesia semakin terbuka lebar. Semua mata kini tertuju pada PSSI dan langkah selanjutnya dalam proses naturalisasi kedua pemain ini. Timnas Indonesia bersiap menghadapi tantangan besar melawan Irak, dan kehadiran dua pemain berkelas internasional ini diharapkan akan menjadi kunci sukses Garuda di kancah internasional. Kevin Dix gagal masuk skuad timnas Belanda Euro 2024, PSSI berikan kesempatan main ke timnas Indonesia versus Irak. Pemain bertahan kelahiran Belanda, Kevin Dix, tidak masuk dalam daftar skuad timnas Belanda untuk Euro 2024. Keputusan ini membuka jalan bagi PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, untuk memberikan kesempatan bagi Dix bermain untuk timnas Indonesia dalam pertandingan persahabatan melawan Irak. Kevin Dix, yang memiliki darah Indonesia dari orang tuanya, telah menunjukkan minatnya untuk membela timnas Indonesia setelah tidak terpilih oleh pelatih Belanda, Ronald Koeman, untuk turnamen sepak bola paling bergengsi di Eropa tersebut. PSSI dengan cepat merespons situasi ini dengan menawarkan tempat di skuad Garuda. "Kami sangat senang bisa memberikan kesempatan kepada Kevin Dix untuk bermain bagi timnas Indonesia. Dia adalah pemain yang berbakat dan akan menjadi aset berharga bagi tim kami," ujar Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Dix, yang saat ini bermain untuk FC Copenhagen di Liga Denmark, telah menyatakan kesediaannya untuk memperkuat timnas Indonesia. "Saya sangat bangga dengan warisan Indonesia saya dan sangat bersemangat untuk memiliki kesempatan bermain untuk timnas Indonesia. Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan," kata Dix dalam sebuah wawancara. Pertandingan persahabatan melawan Irak akan menjadi kesempatan pertama bagi Dix untuk menunjukkan kemampuannya di bawah bendera Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyambut baik tambahan baru ini. "Kevin Dix adalah pemain yang berpengalaman dan memiliki kualitas yang bisa menambah kekuatan tim kami.
Kami menantikan kontribusinya di lapangan, ujar Shin. Fans sepak bola Indonesia juga menyambut berita ini dengan antusias. Media sosial dipenuhi dengan dukungan dan harapan agar Dix bisa membawa dampak positif bagi performa timnas Indonesia. PSSI telah menyelesaikan proses administrasi yang diperlukan untuk naturalisasi Dix, memastikan bahwa ia bisa bermain dalam pertandingan mendatang tanpa hambatan. Langkah ini merupakan bagian dari strategi PSSI untuk memperkuat tim nasional dengan pemain-pemain yang memiliki keturunan Indonesia dan bermain di liga-liga top Eropa. Dengan tambahan Kevin Dix, timnas Indonesia berharap dapat meningkatkan kualitas permainan mereka dalam pertandingan melawan Irak dan seterusnya. Pertandingan ini juga akan menjadi evaluasi penting bagi Shin Tae-yong dalam mempersiapkan tim untuk turnamen-turnamen mendatang. Shin Tae-yong pun baru memanggil 22 pemain untuk FIFA Matchday Juni 2024 melawan Irak dan Filipina. Rie Dewald dikontak Erick Thohir, PSSI segera kirim kode naturalisasi jelang laga kontra Irak. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah menghubungi pemain belakang asal Belanda, Jairo Rie Dewald, terkait proses naturalisasinya yang akan segera dilakukan. Langkah ini dilakukan PSSI menjelang laga penting timnas Indonesia melawan Irak dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Rie Dewald, yang saat ini bermain untuk Crystal Palace di Liga Inggris, dianggap sebagai tambahan potensial yang signifikan bagi tim nasional Indonesia. Kemampuan dan pengalamannya di level tertinggi sepak bola Eropa diharapkan bisa memperkuat lini pertahanan Indonesia yang saat ini sedang dipersiapkan untuk menghadapi kompetisi internasional. Menurut sumber dari dalam PSSI, komunikasi antara Thohir dan Rie Dewald berjalan dengan baik dan positif. Kami telah berbicara dengan Jairo Rie Dewald dan dia menunjukkan minat yang besar untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Kami akan segera mengirimkan semua dokumen yang diperlukan untuk proses naturalisasi, kata Thohir. Proses naturalisasi pemain asing menjadi bagian dari strategi PSSI untuk meningkatkan kualitas timnas. Sebelumnya, beberapa pemain keturunan telah sukses menjadi warga negara Indonesia, WNI, dan memberikan kontribusi signifikan bagi tim nasional. Laga melawan Irak dijadwalkan berlangsung pada bulan depan, dan PSSI berharap proses naturalisasi Rie Dewald bisa selesai tepat waktu. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, juga menyambut baik rencana ini dan percaya bahwa kehadiran Rie Dewald akan menambah kekuatan dan kedalaman skuad. Jairo Rie Dewald adalah pemain dengan kualitas tinggi. Pengalaman dan kemampuannya di lapangan akan sangat berharga bagi tim kami, terutama dalam pertandingan-pertandingan penting seperti melawan Irak, ujar Shin Tae-yong. Dalam beberapa bulan terakhir, PSSI memang gencar mencari pemain-pemain berkualitas yang memiliki garis keturunan Indonesia atau yang berminat menjadi WNI demi memperkuat skuad Garuda. Upaya ini dilakukan agar Indonesia bisa lebih kompetitif di kancah sepak bola internasional. Dengan adanya Jairo Rie Dewald dalam skuad, diharapkan timnas Indonesia dapat memberikan performa terbaiknya dan meraih hasil positif dalam pertandingan melawan Irak dan kualifikasi Piala Dunia lainnya. Para pecinta sepak bola tanah air tentu berharap proses naturalisasi ini bisa berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi perkembangan tim nasional Indonesia. Martin Paes siap dimainkan oleh Shin Tae-yong di laga kontra Irak. Kabar menggembirakan datang dari tim nasional sepak bola Indonesia. Pelatih kepala, Shin Tae-yong, telah mengonfirmasi bahwa kiper andalan, Martin Paes, akan segera dimainkan dalam laga penting melawan Irak. Pertandingan ini merupakan bagian dari kualifikasi Piala Dunia 2026 dan diharapkan dapat menjadi momen kunci bagi skuad Garuda. Martin Paes, yang saat ini bermain untuk FC Utrecht di Eredivisie, baru saja menyelesaikan proses naturalisasi dan resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Kehadirannya di skuad nasional menambah kekuatan lini pertahanan tim, mengingat performa impresifnya di Liga Belanda. Martin Paes adalah tambahan yang sangat berharga bagi tim kami. Kami percaya pengalamannya di Liga Eropa akan memberikan dampak positif bagi performa tim, terutama di laga-laga krusial seperti melawan Irak, ujar Shin Tae-yong dalam konferensi pers di Jakarta.
Timnas Indonesia saat ini sedang mempersiapkan diri dengan serius untuk menghadapi Irak, yang dikenal memiliki permainan cepat dan teknik tinggi. Kehadiran Paes di bawah Mister Gawang diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi lini pertahanan dan meningkatkan kepercayaan diri seluruh pemain. Dalam beberapa sesi latihan terakhir, Paes menunjukkan performa yang menjanjikan dan adaptasi yang cepat dengan rekan-rekan barunya. Hal ini membuat Shin Tae-yong yakin untuk memberikannya kesempatan tampil di laga mendatang. Para penggemar sepak bola Indonesia menyambut baik kabar ini dan berharap Martin Paes bisa tampil maksimal dan membawa Indonesia meraih hasil positif. Laga melawan Irak akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, dan diprediksi akan menarik perhatian banyak penonton. Pertandingan ini sangat penting bagi tim nasional Indonesia, tidak hanya untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026, tetapi juga sebagai ajang pembuktian kualitas pemain-pemain naturalisasi dalam skuad Garuda. Dengan semangat baru dan tambahan kekuatan di lini pertahanan, tim nasional Indonesia siap memberikan yang terbaik di laga melawan Irak. Seluruh rakyat Indonesia pun mendukung penuh perjuangan tim Garuda demi meraih kemenangan dan mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Jens Raven segera dinaturalisasi jelang laga krusial kontra Irak pada 6 Juni 2025. Dalam persiapan menghadapi laga penting melawan Irak pada 6 Juni 2025, tim nasional Indonesia akan segera mendapatkan tambahan kekuatan dari Jens Raven. Proses naturalisasi pemain muda berbakat asal Belanda ini sedang dipercepat, diharapkan selesai sebelum pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 tersebut. Jens Raven, yang kini berusia 18 tahun, bermain sebagai penyerang untuk klub FC Dordrecht di Belanda dan memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Yogyakarta. Proses naturalisasi Jens Raven diumumkan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sebagai bagian dari upaya memperkuat tim nasional dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain Raven, Kelvin Verdonk, pemain asal Belanda lainnya, juga sedang menjalani proses serupa. Thohir menyatakan bahwa naturalisasi ini sangat penting untuk meningkatkan daya saing timnas Indonesia di level internasional. Jika proses naturalisasi berjalan sesuai rencana, Jens Raven berpeluang melakukan debutnya di 2 laga terakhir grup C putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain melawan Irak pada 6 Juni, Indonesia juga akan menghadapi Filipina pada 12 Juni. Dalam 2 pertandingan tersebut, Indonesia hanya memerlukan 1 kemenangan lagi untuk melaju ke putaran ketiga kualifikasi, yang akan membawa mereka lebih dekat ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jens Raven diharapkan dapat memberikan kontribusi besar bagi timnas Indonesia dengan kemampuan dan pengalamannya bermain di Liga Eropa. Kehadirannya di lini depan akan memberikan opsi tambahan bagi pelatih Shin Tae-yong dalam menyusun strategi dan formasi tim. Raven dikenal sebagai pemain yang cepat dan memiliki insting mencetak gol yang tajam, kualitas yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di kualifikasi. PSSI telah menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan proses naturalisasi Raven secepat mungkin. Dukungan dari berbagai pihak diharapkan dapat memperlancar proses administrasi dan legalitas yang diperlukan. Erick Thohir menegaskan bahwa naturalisasi ini bukan hanya tentang menambah jumlah pemain, tetapi juga tentang meningkatkan kualitas tim secara keseluruhan. Kehadiran Jens Raven di timnas Indonesia diharapkan dapat membawa angin segar dan semangat baru bagi skuad Garuda. Dengan persiapan yang matang dan dukungan dari seluruh lapisan sepak bola Indonesia, tim nasional optimistis menghadapi tantangan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Semoga proses naturalisasi berjalan lancar dan Jens Raven dapat segera bergabung serta memberikan kontribusi nyata dalam laga-laga penting mendatang. Ini adalah langkah signifikan dalam perjalanan timnas Indonesia menuju panggung sepak bola dunia, dan semua mata tertuju pada debut Jens Raven yang diharapkan akan menginspirasi generasi muda pemain sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong cemaskan Martin Paes jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong,
Harap-harap cemas menanti rampungnya proses naturalisasi kiper FC Dallas, Martin Paes jelang menatap lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya, naturalisasi Martin Paes dilaporkan terganjal aturan FIFA. Lantaran, Martin Paes ternyata sempat membela timnas U21 Belanda pada ajang kualifikasi Piala Eropa U21 2021 yang saat itu usianya sudah memasuki 22 tahun. Berdasarkan regulasi FIFA, seorang pemain bisa berganti dan bermain untuk tim nasional lainnya jika berusia di bawah 21 tahun pada saat terakhir bermain baik itu tim junior ataupun senior di pertandingan resmi. Maka dari itu, naturalisasi Martin Paes disebut harus dibawa ke Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Kini Martin Paes sudah menyandang status warga negara Indonesia, WNI, usai menjalani sumpah kewarganegaraan, Selasa, 30 April 2024. Jadi saya tidak bisa kasih jawaban pasti karena harus hati-hati, ucap Shin Tae-yong kepada awak media. Memang sudah sumpah, Martin Paes. Tapi harus kita lihat nanti situasinya akhir Mei bagaimana, sambung Shin Tae-yong. Selain Paes, PSSI tengah mengurus naturalisasi dua pemain keturunan lainnya. Mereka adalah Kelvin Verdong dan Jens Raven. Kelvin Verdong yang berposisi sebagai bek kiri saat ini berseragam NEC Nijmegen. Bersama NEC Nijmegen, pemain kelahiran Belanda itu total sudah tampil dalam 123 laga dengan koleksi 7 gol dan 7 assist. Sedangkan Jens Raven tercatat memperkuat Dordrecht U21. Berposisi sebagai striker, Raven tampil sebanyak 19 pertandingan dengan mengemas 6 gol di 2023-2024 bersama Dordrecht U21. Sejatinya, Shin Tae-yong ingin Paes maupun Verdong dan Raven sudah bisa menjadi bagian skuad timnas Indonesia dalam menghadapi dua laga sisa grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berdasarkan jadwal, timnas Indonesia menjamu Irak, 6 Juni 2024, dan Filipina, 11 Juni 2024, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat. Mohon doanya dari fans sepak bola Indonesia, tutur pelatih asal Korea Selatan itu. Agar ketiganya bisa bermain di Juni nanti, tutur Shin Tae-yong. Shin Tae-yong menambahkan, timnas Indonesia bertekad menyapu bersih laga kontra Irak dan Filipina dengan kemenangan demi menjaga peluang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia yang tercatat mengoleksi 7 poin berada di posisi kedua klasemen grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Persiapan baik dan ada 2 pertandingan di Juni nanti, kata Shin Tae-yong. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan kemenangan di 2 pertandingan nanti, tutupnya.